Cafe merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Usaha kuliner ini menjual aneka makanan dan minuman dengan rasa yang spesial untuk semua golongan masyarakat. Awal mula Kanoka Cafe ini adalah sebuah rumah makan Agam Raya yang berdiri pada tahun 2007 yang didirikan oleh Ibu Mas Nelly. Kurang lebih 5 tahun kemudian rumah makan ini beralih pada tahun 2012 menjadi sebuah Kanoka Cafe yang didirikan oleh Bapak Randi Tripja beserta Ibu Noni Efreni yang merupakan menantu dan putri dari Ibu Mas Nelly. Kanoka Cafe ini berlokasi di Jalan Yosudarso, kilometer 30 Minas Jaya, Kota Pekanbaru, Riau 28685. Prestasi apa saja yang sudah dicapai selama usaha ini berjalan? Kalau untuk prestasi mungkin kami belum mendapatkan hal-hal seperti itu, tapi pada umumnya tempat kami sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan besar, yaitu contohnya seperti usaha-usaha di besar di dinas, yaitu Chevron dulunya, sekarang Pertamina sering mengadakan meeting di terus partai politik, juga ada di sini, bahkan ketua DPRD Kabupaten itu sering sini, Bapak Indra Gunawan SE sering sini, terus juga organisasi-organisasi yang namanya itu pada umumnya mereka melakukan acara di sini. Apa saja faktor kunci kesuksesan dalam usaha yang sudah berjalan selama 10 tahun ini? Ya, intinya mungkin saya pengen sampaikan sih kepada Anda, kepada mahasiswa-mahasiswa, terutama untuk mahasiswa Riau, karena kita lihat kuliner di provinsi Riau ini cukup banyak, tapi banyak yang awalnya terlalu mendominan untuk lebih baik, tapi tak memikirkan gimana seandainya bakalan jatuhnya persiapan. Jadi kurangnya persiapan. Di sedikit kami pengen kasih masukan sebagai yang jadi batu timbangan bagi adik-adik dan mereka untuk wirausaha. Ini tujuan saya di sini pengen agar mereka tahu apa tekniknya, bagaimana untuk usaha kita. Jadi yang paling penting kita memikirkan itu, jangan memikirkan untung terlebih dahulu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kita harus memikirkan bagaimana seandainya usaha ini bangkrut atau dalam artinya perjalanan suksesnya lambat. Yang paling penting itu kalau bagi saya mengingat cinta saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selalu ingat awal ibadah. Terus yang kedua, ingat orang tua. Yang ketiga, keluarga. Yang keempat, kami. Kenapa keluarga? Di dalam rezeki kita terdapat segala. Jadi yang paling penting bagi saya itu selalu bersyukur, tidak sombong, berusaha dari sangat keras, dan yang paling utama jangan terlalu boros karena susah. Strategi bisnis. Cafe ini cukup strategis karena terletak di pinggir jalan dan sangat mudah dijangkau. Cafe ini menyajikan makanan dan minuman dengan rasa yang spesial, serta juga memiliki tampilan berbeda. Selain lantai bawah, ada lantai atas yang didesain seperti balkon yang terbuka. Karena menurut Bapak Randi, kebanyakan anak muda zaman sekarang mencari tempat yang nyaman serta spot foto yang menarik. Tidak hanya itu, cafe ini juga menyediakan tempat charger, beberapa tempat buat yang hobi game, serta ada wifi gratis tersedia di cafe ini, sehingga cafe ini sangat cocok bagi semua kalangan. Analisis SWOT. 1. Faktor internal, yaitu ada strength atau kekuatan, menyediakan makanan dan minuman dengan rasa yang spesial, karyawan yang selalu bekerja sama dan saling kenal, memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen, memiliki website yang menjadi sarana kegiatan promosi, serta letak kafe yang sangat strategis. Selanjutnya ada weaknesses atau kelemahan, yaitu karyawan yang keluar dikarenakan tidak bisa diajak bekerja sama, belum mempunyai standarisasi terhadap penilaian kerja, dan jarang melakukan pengecekan mesin. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu opportunities atau peluang.
Usaha ini banyak diminati oleh pengusaha, terlebih di zaman modern ini. Memiliki tempat yang strategis, tidak banyak kafe yang menggunakan konsep seperti Kanoka Cafe, dan sosial media sering digunakan sebagai media promosi. Selanjutnya ada treat atau ancaman. Jumlah kafe di Minas Jaya yang terus bertambah, serta harga bahan baku kuliner yang tiba-tiba naik. Strategi pemasaran. Yang pertama, target pasar. Sasaran pembeli kafe mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas, mulai dari kalangan pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan para pekerja dan orang tua. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang ditawarkan, karena harga yang diberikan cukup terjangkau untuk semua kalangan, mulai dari Rp6.000 sampai dengan Rp30.000. Selanjutnya, motivasi. Motivasi yang mendorong pelanggan untuk datang ke kafe selain menyajikan makanan dan minuman dengan rasa yang spesial, kafe ini juga menyediakan tempat yang nyaman bagi pelanggan. Selanjutnya, ukuran dan tren pasar. Kanoka Cafe dengan harga yang terjangkau yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga jangkauan pasar semakin luas dan tingkat loyalitas konsumen pun setiap harinya kian meningkat. Kafe ini juga menerima pemesanan maupun catering pada acara-acara ulang tahun dan acara resmi lainnya. Selanjutnya, periklanan dan promosi. Media promosi yang digunakan saat ini melalui sosial media seperti Facebook dan Instagram yang banyak diketahui oleh remaja dan dewasa. Selanjutnya, penetapan harga. Dalam penetapan harga, citra yang diinginkan di pasar yaitu dalam kafe semakin baik kualitas produk dan rasa yang disajikan, maka akan semakin mahal harganya, begitu juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah bahan baku yang berkualitas bagus dengan harga bahan baku yang saat ini cukup meningkat. Perbandingan terhadap harga pesaing tidak terlalu berbeda. Selanjutnya, strategi distribusi. Saluran distribusi yang digunakan di kafe ini dengan bertatap muka langsung di tempat. Selain itu juga bisa melakukan pemesanan langsung melalui sosial media, lalu setelah itu akan disalurkan secara tatap